Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli ni'matin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Baik teman-teman, sahabat bintang kelas 8 yang Allah sayangi dan Bapak cintai juga. Alhamdulillah siang ini kita bisa kembali Allah pertemukan ya di tengah-tengah cuaca yang sejuk-sejuk panas dan di tengah suasana yang juga mungkin ngantuk ya kalau siang-siang, apalagi belajar online PJJ begitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti pembelajaran PAI begitu. Amin. Amin. Baik teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan di zaman Bani Umayyah begitu ya. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membahas masih topik yang sama, perkembangan ilmu pengetahuan cuman di zaman kerajaan Bani Abbasiyah gitu. Kalau dulu Umayyah, yang mana Umayyah itu ternyata adalah nama dari nenek moyang pendirinya begitu ya. Abbasiyah juga sama ternyata. Abbasiyah itu bukan nama pendirinya, tapi nanti akan kita bahas. Oke. Baik, setelah Bapak tadi menyampaikan bahwa ternyata Bani Abbasiyah juga namanya itu berasal dari diambil dari nama nenek moyangnya begitu ya, sama seperti dari dinasti Bani Umayyah. Ibnu Abbas yang jadi nama dari kerajaan Bani Abbasiyah begitu, di mana Ibnu Abbas sendiri adalah seorang sahabat Rasul yang juga sekaligus paman Rasulullah. Di mana waktu di pembahasan Bani Umayyah kan Bapak jelaskan bahwa Ibnu Abbas itu adalah orang yang pertama kali menafsirkan Al-Qur'an begitu ya. Sehingga bisa dimengerti dengan lebih baik begitu oleh umat Islam pada waktu itu. Karena kan ada beberapa ayat Al-Quran di dalam Quran itu ada yang masih sifatnya kurang jelas begitu ya, sehingga perlu tafsir. Ditafsirkannya ada yang lewat hadis, ada yang lewat akal atau logika, nah begitu. Dimana Ibnu Abbas sendiri adalah yang pertama kali menafsirkan Al-Quran, sekaligus menjadi nama dari sebuah kerajaan Islam yang punya track record sejarah sebagai kerajaan yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu sendiri berkembang pesat di zaman Abbasiyah ini begitu. Sementara khalifah pertamanya adalah Abdul Abbas Asy-Syafah, kemudian didirikan di daerah Irak, dan Bani Abbasiyah sendiri berdiri sekitar 5 abad ya, berarti sekitar 500 tahun. Sementara kan kalau Bani Umayyah sendiri yang di pertemuan sebelumnya Bapak jelaskan itu hanya sekitar 90 tahun. Kalau ini sekitar 500 tahun berdirinya. Berarti kan sangat lama ya. Itu bukti bahwa Bani Abbasiyah sendiri memang sebuah kerajaan Islam yang sangat maju pada waktu itu begitu. Dan ada beberapa informasi yang cukup penting yang Bapak rasa kalian perlu tahu. Ternyata gerakan menumbuhkan ilmu pengetahuan atau mencintai ilmu pengetahuan gitu ya di masa Bani Abbasiyah ini bukan dipelopori oleh khalifah pertamanya Abdul Abbas Asy-Syafah tadi, tapi dipelopori oleh khalifah yang bernama Ja'far Al-Mansur. Pada waktu itu banyak sekali ilmu agama yang dibukukan, yang dijadikan buku. Misalkan kalau di Bani Umayyah, di zaman Bani Umayyah ada ilmu tentang nahwu, tapi pada waktu itu belum dibukukan, belum ada buku tentang nahwu khusus gitu. Tapi kalau di zaman Bani Abbasiyah itu sudah dibukukan. Ada buku tentang kebahasaan, ada buku khusus tentang fikih, ada buku khusus tentang hadis, tentang tafsir Quran, itu sudah mulai dibukukan, sehingga banyak orang bisa membacanya begitu tanpa harus mengikuti kajian dari ulamanya secara langsung gitu. Dan juga dilaksanakan penerjemahan besar-besaran buku-buku ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam, semacam ilmu pengetahuan optik yang nanti akan Bapak terangkan di pertemuan selanjutnya,
Kemudian ada juga tentang musik, ada tentang geografi, ada tentang matematik, di mana orang Islam yang pertama kali menemukan angka 0 begitu ya. Kebayang ya kalau nggak ada angka 0 gitu. Mungkin penulisan angka 1000 itu harus memakai berapa berapa angka kalau pakai angka yang Romawi gitu kan. Kan kalau 9 sendiri Romawi IX, kalau 10 X, kalau 20 XX, 30 dan seterusnya begitu ya. Bayangkan kalau tidak ada angka 0. Gimana tuh nulis angka 1000, 10.000, 1 juta? Mungkin akan sangat panjang begitu. Dan nulis koma-komaan mungkin akan sulit kalau tidak ada angka 0, karena Bapak tidak pernah mendengar X, X begitu ya. 0,0 berapa itu? Belum pernah dengar. Itu sebuah kemajuan di bidang matematika yang dicapai oleh ilmuwan muslim pada zaman Bani Abbasiyah yang pada akhirnya jadi pemberian yang sangat berharga bagi umat manusia secara umum gitu, bukan hanya bagi umat Islam. Kemudian yang kedua ada info selanjutnya, di masa Khalifah Harun ar-Rasyid banyak didirikan rumah sakit dan lembaga pendidikan dokter serta farmasi. Kan kalau sekarang jurusan kedokteran yang terkenal di Unpad begitu ya, Unpad, Parahyangan, UI, UGM. Ternyata dulu jauh sebelum kedokteran barat, dunia barat, Eropa begitu maju, di dunia Islam sudah terlebih dahulu didirikan lembaga pendidikan kedokteran dan farmasi. Kalau farmasi itu yang berhubungan dengan apotek begitu ya, peramuan obat, peracikan obat, itu sudah dipelajari, ternyata luar biasa ya. Kemudian pada masa Harun ar-Rasyid juga, di mana Harun ar-Rasyid ini khalifah juga ya, satu dari sekitar 30 khalifah yang pernah memimpin Bani Abbasiyah. Di masa Harun ar-Rasyid ini dibangun perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu. Namanya Baitul Hikmah, atau ada juga yang menyebut Darul Hikmah. Gitu. Sedikit cerita, Darul Hikmah ini atau Baitul Hikmah ini memang jadi pusat buku-buku ilmu pengetahuan terbaik di masanya begitu. Namun hancur ketika diserang oleh pasukan Mongol, di mana pasukan Mongol berhasil menguasai kerajaan Abbasiyah. Kemudian Baitul Hikmah ini dibakar, kemudian buku-bukunya semua dilempar ke sungai begitu, sehingga hilanglah semua buku-buku penting yang pernah dimiliki umat Islam pada saat itu. Itu ceritanya. Baik, setelah tadi Bapak menyampaikan begitu pesatnya begitu ya perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah ini, tentu kita berpikir ya, seperti apa sih sistem pendidikan yang ada di zaman Bani Abbasiyah pada waktu itu. Seperti yang pernah Bapak sampaikan juga, mohon maaf ya, itu bukan Bani Umayyah, harusnya Bani Abbasiyah. Salah ketik, typo. Ya. Seperti yang pernah Bapak sampaikan, kalau di zaman Bani Umayyah kan ada 7 lembaga pendidikan begitu ya. Sebenarnya secara SD, SMP begitunya. Kalau di Bani Abbasiyah ada 5. Yang pertama itu ada Kutab, di mana Kutab ini semacam tempat belajar bagi level bawah dan menengah. Itu namanya Kutab. Jadi semacam TK, SD sampai SMP mungkin begitu ya. Di mana di Kutab ini khusus dipelajari ilmu-ilmu agama dasar yang nantinya akan menjadi semacam pondasi bagi pelajar-pelajar yang ada di sana untuk menguasai ilmu umumnya begitu. Karena pada waktu zaman Bani Abbasiyah sendiri dan secara umum mulai dari zaman Rasulullah ada pemikiran seperti ini. Ilmu agama itu adalah dasar atau fondasi bagi setiap ilmu pengetahuan yang lainnya. Maka kalau kita ingin menguasai ilmu pengetahuannya secara umum, kuasai dulu ilmu agama. Nah, begitu. Makanya Kutab ini jadi semacam level dasar, basicnya begitu, untuk menguasai ilmu pengetahuan dan khususnya di bidang agama begitu. Yang kedua adalah Majlis Muhadharah. Nah, kalau Majlis Muhadharah ini itu semacam majlis atau tempat pertemuan para ulama, sarjana dan juga para ahli fikir yang lainnya begitu ya, untuk mendiskusikan membahas masalah-masalah ilmiah begitu.
Nanti juga seperti yang nanti akan Bapak sampaikan, ada diskusi tentang optik, diskusi tentang matematika, tentang musik, alat piano, tentang arsitektur, tentang ilmu mesin loh. Sudah ada loh zaman itu. Ilmu mesin, ilmu teknologi sudah ada zaman Abbasiyah sendiri. Dan tentunya kita harus bangga gitu ya. Karena ternyata kalau Islam dijalankan dengan betul, di mana pondasinya harus pemahaman agama yang kuat dulu, maka semuanya akan diraih, dan itu tanda bahwa Allah akan berikan kemudahan kepada siapapun yang mendahulukan Allah dibanding yang lain gitu. Selanjutnya ada Darul Hikmah. Nah, tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan, Darul Hikmah ini atau Baitul Hikmah di bahasa yang lain adalah sebuah perpustakaan terbesar terlengkap pada waktu itu, di mana lazimnya perpustakaan kan tidak hanya tempat baca buku begitu ya, tapi juga kadang dijadikan tempat belajar. Sama Darul Hikmah juga dijadikan tempat belajar. Sekali kan misalkan ketika belajar butuh buku ini ya tinggal nyari ke lemari perpustakaannya begitu. Itu Darul Hikmah. Selanjutnya ada madrasah. Madrasah ini semacam lembaga resminya begitu. Karena pada akhirnya setelah ada Kutab Majlis dan Darul Hikmah dan yang lainnya, Perdana Menteri Nizamul Mulk, namanya itu Nizamul Mulk begitu, akhirnya punya ide untuk meresmikan ada semacam sekolah yang per levelnya begitu. Ada madrasah ibtidaiyah begitu ya, kalau di kita ada madrasah tsanawiyah, ada madrasah aliyah dan segala macamnya. Itu semacam SD, SMP, SMA-nya akhirnya diresmikan namanya madrasah. Nah, begitu. Di kalau sebelumnya ada Kutab, Majelis Mahadharah. Nah, pada akhirnya di zaman Perdana Menteri Nizamul Mulk, semua lembaga tadi dilebur menjadi yang namanya madrasah tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Dan yang terakhir ada masjid. Tentunya ini dari zaman Rasulullah juga sama ya, dimana masjid ini jadi semacam pusat diskusi segala macam hal, mulai dari ilmu pengetahuan, politik, agama begitu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman Bani Abbasiyah ini. Bapak membaginya tetap ke dalam dua bagian, seperti di zaman Bani Umayyah sebelumnya, bahwa bidang ilmu yang pertama itu adalah ilmu agama yang berkembang, yang kedua ilmu umum juga. Dan pembagiannya pun sama, pembahasannya masih tetap. Di bahasan kali ini baru hanya akan dibahas ilmu agamanya dulu, di pertemuan selanjutnya baru tentang ilmu umumnya begitu ya. Ya. Untuk ilmu agama sendiri yang berkembang itu yang pertama ada ilmu tafsir, sama dengan yang sebelumnya, cuman nanti ada pendalamannya, nanti akan Bapak jelaskan. Ilmu hadis masih sama juga, ilmu fikih, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Nah, yang sangat mencolok perbedaannya itu ada di ilmu bahasa. Kalau sebelumnya hanya sebatas ilmu nahwu begitu ya, yang membahas tentang akhir kata dari ayat-ayat dalam Al-Quran, misalkan Allaha, Allahu, Allahi, itu kenapa kasroh, fathah, dhammah, itu dibahas nahwu. Tapi kalau ilmu bahasa itu nanti lebih menyeluruh lagi pembahasannya, mulai dari gaya bahasa. Kalau di kita mungkin ada majas begitu ya, ada seni menyampaikan, balaghah namanya itu, ada sorof yang mengatur perubahan bentuk-bentuk kata. Nah, itu di ilmu bahasa, di bahasanya. Baik. Ilmu tafsir di zaman Abbasiyah ini berkembang lebih pesat. Contohnya ini nih, ada tafsir bil ma'thur. Di mana tafsir bil ma'thur ini ilmu cara menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang masih kurang jelas, dicari hadis yang menafsirkan ayat tersebut. Itu yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur. Tokohnya itu Ibnu Jarir. Ada juga tafsir bil ro'yi, di mana cara penafsiran ini menggunakan akal begitu. Tokohnya itu Abu Bakar Asma. Yang kedua ilmu hadis. Ilmu hadis ini di zaman Abbasiyah berkembang sangat pesat begitu ya. Ada Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta'nya, ada Imam Asy-Syafi'i dengan kitab Musnad,
Imam Abu Hanifah dengan Musnad Abu Hanifah, dan Abdur Razak bin Hammam dengan Kitab Al-Jami'. Mohon maaf ya, ini agak ribut, di kantornya sedang banyak pekerjaan, jadi suasananya cukup crowded. Baik, selanjutnya ada ilmu fikih. Ilmu fikih ini di zaman Abbasiyah juga berkembang sangat pesat, dan pada akhirnya ada 4 imam fikih, mazhab fikih yang menjadi rujukan bagi umat Islam sedunia sampai hari ini begitu ya. Ada mazhab Hanafi dari Imam Abu Hanifah, ada mazhab Maliki Imam Malik, dan mazhab yang paling banyak dianut oleh atau diikuti oleh atau dijalankan oleh penduduk muslim di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i dari Imam Syafi'inya begitu. Dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal dengan mazhab Hambalinya gitu. Kemudian ada ilmu kalam. Ilmu kalam ini pembahasan agama menggunakan kekuatan akal, hampir sama dengan tafsir birro'i tadi begitu ya. Kalau ilmu kalam ini sendiri tokohnya itu Wasil bin Atha dan Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir ada perkembangan ilmu bahasa. Kenapa bahasa dimasukkan ke dalam ilmu agama? Karena pada waktu itu ada semacam kesadaran bahwa untuk mengetahui maksud Al-Quran perlu dikuasai juga ilmu bahasa Arab yang bisa membuat kita lebih paham, lebih mudah memahami Al-Quran itu sendiri. Maka muncullah pembahasan tentang nahwu yang berkembang lebih dulu di zaman Umayyah, kemudian pembahasan tentang sorof yang tadi Bapak masukkan, yang tadi Bapak jelaskan di awal, ma'ani dan arud dan sebagainya begitu. Itu tokoh ilmu bahasa yang pertama kali menciptakan ilmu-ilmu ini, dan sampai sekarang pun dikenal dengan bapak bahasa Arab gitu ya. Itu namanya Sibawayh. Ya begitu teman-teman untuk pertemuan sekarang, pembahasannya sampai tentang ilmu agama dulu. Untuk pembahasan ilmu umumnya insyaallah dilaksanakan di pekan depan di pertemuan selanjutnya. Setelah ini tidak ada tugas ya. Untuk tes pemahamannya nanti sekaligus dengan tes soal-soal persiapan sebelum PAS begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Semoga jadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.